Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi kami wabarakatuh. kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Perkenalkan, saya Andi Afif Amrullah, NIM 05653, dan Firda Fitriani, NIM 05637, Rian Aprianto 05829. Pengertian pasar. Pengertian pasar pada dasarnya market pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. Pasar juga dapat didefinisi sebagai daerah atau tempat yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Jenis-jenis pasar. Pasar terdiri dari pasar industri dan pasar konsumen yang masing-masing mempunyai keanekaragaman kebutuhan, keinginan, dan cara pembelian. Ada 3 tahap dalam penentuan pasar, yaitu 1. Masa pemasaran. Tahap di mana perusahaan mulai terlebih dahulu melakukan produksi, distribusi, dan promosi secara massal atau suatu produk pada semua pembeli. Hal ini dilakukan dengan alasan biaya yang murah dan dapat menjangkau potensi pasar yang lebih besar. Kedua, produk variasi pemasaran. Tahap di mana perusahaan mulai memproduksi atau lebih produk dengan ciri kualitas, ukuran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Produk tersebut sengaja dibuat berbeda-beda dengan alasan bahwa konsumen satu dengan lainnya dan biasanya selalu berubah-ubah sepanjang waktu. Yang ketiga, target pemasaran. Tahap di mana perusahaan berusaha mengidentifikasikan segmen pasar, kemudian memilih satu atau lebih. Selanjutnya, produk mengembangkan produk tersebut dengan menggunakan strategi pemasaran campuran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing segmen. Selanjutnya, Mbak Firda. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut 1994 adalah suatu proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen di mana kelompok konsumen dapat memilih. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Kotler 1994 adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap-tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk mencapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Dalam setiap segmen terdiri dari individu dengan kebutuhan dan keinginan yang sama dan mempunyai respon yang sama terhadap usaha pemasaran yang ditawarkan. Dasar segmentasi pasar konsumen termasuk segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Beberapa yang dipertimbangkan dalam memilih segmentasi pasar. 1. Pilihan atas dasar-dasar pasar. 2. Interrelasi dan segmentasi super. 3. Rencana serangan segmen per segmen. 4. Kerjasama antara segmen secara ideal. Agar segmentasi pasar atau pengelompokan pasar dapat berjalan dengan efektif, maka seharusnya memenuhi syarat-syarat pengelompokan pasar sebagai berikut. 1. Pengukuran, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pembeli harus dapat teratur atau dapat didekati. 2. Aksesibilitas, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dapat secara efektivitas memusatkan, mengarahkan usaha pemasaran pada segmen yang telah dipilih. 3.
substantibility, yaitu segmen pasar harus cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dapat jarak program-program pemasarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rian. Pengertian target pasar tertinggi adalah proses penyeleksian produk, baik barang juga jasa, atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berbeda pada posisi yang terbaik. Guna mencapai percaya, setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mencapai beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target pasar. Penentuan target pasar. Perusahaan dalam sasaran pasar terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar. Perusahaan dapat mengembangkan posisi atau posisi produk di setiap sasaran pasar sekaligus dengan mengembangkan acuan pemasaran campuran untuk setiap sasaran pasar tersebut. Proses yang dilakukan dalam hal ini adalah A. Identifikasi dasar untuk mengsegmentasikan pasar. B. Menggambarkan profit dari segmen pasar yang dihasilkan. C. Mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. D. Memilih pasar sasaran. E. Mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran. F. Mengembangkan acuan pemasaran campuran untuk setiap segmen pasar sasaran itu. Beberapa yang dipertimbangkan suatu kegiatan dalam mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang sudah beridentifikasi untuk kemudian dipilih satu atau beberapa yang memiliki potensi tertinggi. Pengertian positioning. Positioning produk adalah cara pandang konsumen terhadap produk tersebut pada atribut yang paling terpenting, yang pada akhirnya akan menghasilkan citra positif atau citra negatif dari konsumen terhadap suatu produk. Dalam melaksanakan positioning produk bisa ditetapkan melalui salah satu dari 4 pendekatan sebagai berikut. A. Cari produk. B. Harga dan kualitas. C. Penggunaan. D. Penggunaan produk. Sedangkan dalam rangka menetapkan posisi, pemasaran dapat menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. 1. Penetapan posisi berdasarkan ciri khas produk. 2. Penetapan posisi berdasarkan manfaat produk. 3. Penetapan posisi berdasarkan penggunaan sesuai dengan event. 4. Penetapan posisi berdasarkan tingkat penggunaan tertentu. 5. Penetapan posisi berdasarkan pembandingan langsung dengan produk bersaing. 6. Penetapan produk berdasarkan perbandingan kategori produk. Secara umum tugas.
Fokus utama positioning adalah persepsi pelanggan terhadap produk yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk fisik. Keberhasilan positioning sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah perusahaan untuk mendiferensiasikan atau memberikan nilai superior pada pelanggan. Fokus utama